semua sajalah yang saya cintai dan saya banggakan. Maaf, agak batuk, non-stop soalnya. Karena perintah presiden itu cepat sekali. Kita harus swasembada beras swasembada pangan 2029. Pidato di MPR waktu pelantikan. Belum, terima kasih. Nah, kalau punya putri kayak gini. Jadi saudara-saudara, belum bekerja, perintah presiden harus swasembada pangan tahun 2028. Belum kerja waktu sidang kabinet. Ya kan? Begitu beliau pergi ke APEC G20 berubah lagi. Swasembada pangan tahun 2027. Lah ngomongkannya di dunia. APEC itu di Peru. G20 itu di mana? Brazil. Bayangkan. Waduh. Ya kita kan pembantu presiden. Karena yang berkuasa itu rakyat. Rakyat telah memilih, kedaulatannya diberikan kepada presiden. Presiden yang berdaulat, yang berkuasa, kami pembantu. Saya Pak Yandri, Zita dan semua itu pembantu presiden namanya. Karena yang berkuasa, yang berdaulat itu adalah presiden gitu. Nah, karena saudara-saudara, ini tantangan yang luar biasa, tetapi juga sekaligus mulia. Saya mau cerita sedikit ini. Kita hari ini sudah hampir 29 tahun reformasi. Bukan waktu yang singkat. 28 atau 29 tahun reformasi. Saudara-saudara menyadari enggak? 28 atau 29 tahun reformasi itu yang paling tertinggal, yang paling tidak mendapat perhatian adalah pertanian, peternakan, nelayan, saudara-saudara. Inilah bidang yang paling tertinggal. Karena Allah menolong kita saja, kita masih bisa produksi besar beras 30 juta. Karena Allah tolong kita. Tidak ada irigasi yang baru. Tidak ada sawah-sawah yang baru. Tidak ada gudang-gudang bulog yang baru. Enggak ada. Tidak ada pabrik pupuk yang baru. Yang ada berkurang. Luas sawah berkurang, irigasi berkurang, gudang bulog dari 1.800 tinggal 1.500. Saudara-saudara. Saudara tahu, zaman Pak Harto kontribusi tenaga kerja dari sektor pertanian 67%. Jadi kalau ada 100 pekerja, 67 itu sektornya pertanian. Pertanian, perikanan, perkebunan, sektornya itu. Sekarang saudara-saudara, saya tadi ke petani tebu di Malang, ketemu. Mereka mengeluh-elukan saya, terima kasih Pak Menko, kami senang sekarang harga tebu mahal, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya bilang. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau pangan menjadi program top priority, prioritas utama. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Jadi tua-tua sudah, ejeng. Petani-petani Pak Yai sudah ejeng, tua-tua. Anak-anak muda tidak tertarik kepada pertanian. Tadi di Abidjaya ke Pasuruan, banyak anak-anak sekolah. Siapa yang cita-cita ingin jadi petani? Enggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang cita-cita jadi polisi? Hampir semua tunjuk tangan. Jadi petani enggak ada yang tunjuk tangan. Jadi sektor ini sangat tidak menarik. Paling tertinggal, dekat dengan kemiskinan, saudara-saudara. Padahal ini mayoritas rakyat Indonesia itu ada di situ. Pertanian, nelayan, peternakan, hortikultura, perkebunan rakyat adanya di situ, saudara-saudara. Nah, Partai Amanat Nasional menyadari betul, tahu betul soal ini. Oleh karena itu pada tahun 2014 kita mendukung Pak Prabowo pada waktu itu dengan syarat Pak Prabowo, Pan akan dukung Bapak capres dengan satu syarat, satu kondisi. Bapak pimpin langsung, kita harus swasembada pangan. Sama Pak Jul, cita-cita kita, salaman, drop, gitu.
Dukung. Kita yang ngusul dikasih tanggung jawab sekalian. Nah itulah Pak Prabowo kan. Gitu. Tapi apa yang mau saya ceritakan saudara? Yang ingin saya sampaikan di sini, ya, kenapa ini sangat penting? Oleh karena itu saya minta DPR kita, DPR RI, para kepala daerah, bupati, gubernur, ini betul-betul saya minta ini dijalankan. 2 tahun pertama kita reformasi, Pak Habibie yang memimpin kita. Kalau yang umur 20 tahun nggak ngalami. Kalau yang 40 tahun waktu itu masih SD. Pak Habibie 2 tahun. Kalau menurut saya Pak Habibie itu cum laude. $16.000 bisa diturunkan teman 6.500. Inflasi ditekan habis. Itu top waktu Pak Habibie memimpin jadi presiden. Tapi politik gaduh, pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR karena yang milih MPR. Ditolak, Pak Habibie nggak maju lagi. Boro-boro ngurus pertanian, politiknya gaduh. Maka yang maju karena habis pemilu, PDI pemenang pemilu hampir 36%. Sangat pede Pak Ibu Mega akan jadi presiden. Oleh karena itu nggak berbagi, maka lahirlah poros tengah. Nah, ini yang 50 tahun ke atas ingat, tapi kalau yang 30 nggak ingat, nggak tahu. Ya, terpilih Gus Dur. 5 tahun gaduh terus, 5 tahun gaduh terus politik. Akhirnya Gus Dur jatuh, naik Megawati. Masih gaduh terus. Tidak terurus. Demokrasi seolah-olah segala-galanya, saudara-saudara. Sampai selesai Ibu Mega pemilihan langsung tahun 2004. Ya, betul ya. Terpilihlah Pak SBY 2 kali 10 tahun. Yang kita ada di dalamnya. Nah, di situ Mas Tereng jadi wakil bendahara umum PAN. Waktu itu, saudara. Zaman Pak SBY, demokrasi bablas. Kerbau sapi boleh demo. Ingat enggak? Kerbau sapi bisa demo tuh. Demo sapi kerbau bisa demo. Jadi surplus demokrasi. Pembangunan akhirnya sedapatnya, saudara. Selesai Pak SBY 10 tahun, saya jadi menteri, saya menteri kehutanan. Ganti lagi pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun. Ya. Politik bisa dikendalikan, partai-partai bisa dikendalikan, fokus pembangunan, tapi fokus kepada infrastruktur. Jalan Jakarta Surabaya tembus tol, kereta api, ya kan? Kemudian bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, ibu kota baru dan seterusnya beliau bangun. Pangan masih tertinggal, saudara. Pangan tidak menjadi fokus perhatian. 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun, sudah 27 tahun. Tambah proses tahun 2 tahun, mungkin 29 tahun. Nah, oleh karena itu tadi, kalau dulu petani itu punya lahan, punya kebun, sekarang 60-70% petani telah berubah menjadi buruh tani. Petani kita nggak punya lahan lagi. Pak Wagub boleh dicek Jawa Timur. Petani-petani dimanapun berada sudah jadi buruh tani. Zaman Orde Baru tidak ada desa kecamatan tanahnya yang punya orang kota, nggak ada. Zaman Orde Baru tidak ada sawah jadi perumahan, nggak ada. Zaman Orde Baru nggak ada sawah jadi pabrik-pabrik, nggak ada. Diatur, ditata. Irigasi yang bagus-bagus tadi saya lihat, bagus-bagus, itu semua made in Pak Harto. Selama reformasi nggak ada. Nah, saudara-saudara, inilah yang ingin kita bangun. Saya ingin kader-kader PAN berbeda, saudara. Kita ingin punya karya. Kita membantu Presiden cita-cita untuk swasembada pangan agar bisa terrealisasi, tercapai. Ini sangat mulia, saudara. Impor nggak impor, kita.
Jadi kalau sekarang nggak berhasil, nanti saya yang disalahin Pak. Kader PAN. Kalau nggak swasembada kita salah semua ini. Dan kita berdosa. Punya jabatan, jadi Menko, jadi Menteri, jadi Gubernur, jadi Bupati, tidak berubah. Sama dengan yang lain. Nah kalau gitu apa gunanya? Apa gunanya kita? Saudara. Nah oleh karena itu walaupun 2 bulan sudah 11 saya ambil keputusan penting. Ngumumkan cepat prosesnya Pak. Waduh, bertengkar dulu, rapat berkali-kali. Rapat di Menteri Kelautan udah, rapat di Pertanian udah, rapat di Bulog 3-4 kali. Rapat di Menteri Kehutanan udah 2 kali. Rapat di Pupuk, rapat di tempat saya. Rapat di karantina, macam-macam. Ya. Ada beberapa keputusan penting antara lain sudah kita putuskan. Kenapa sih kita produksinya masih impor banyak itu? Karena apa? Karena sawah kita itu Pak, mulai tahun 2000 sampai sekarang produksinya flat. Padi itu rata-rata 52 atau 54 juta gabah. Berasnya 30 sampai 31 juta ton beras per tahun rata. Kenapa rata? Luas tanamnya sama. Luas tanamnya itu kira-kira 10 juta. Padahal luas sawah kita 8 juta lebih. Sawah itu 3 kali tanam bisa. Minimal 2 kali. Jadi kalau 10 juta artinya sawah kita itu rata-rata 1 kali tanam atau 2 kali tanam. Berarti banyak yang mengandalkan curah hujan. Artinya tidak ada irigasinya. Ketemu masalah kita irigasi. Kenapa irigasi nggak dibangun 29 tahun? Karena kalau 1000 hektar tugas bupati, 1000 sampai 3000 tugasnya gubernur. Tanya gubernur, pasti nggak pernah bangun irigasi, pasti nggak pernah. Yang dibangun jalan, bukan irigasi. Itu sudah kami selesaikan, bahwa nanti irigasi, Inpres sudah jadi, mau 1000 hektar, 2000 hektar, 3000 hektar, boleh dibangun oleh pusat. Udah selesai. Anggarannya sudah ada. Saya rata sama Pak Presiden tuh PU uangnya banyak. Digembok dulu Pak, nanti uangnya untuk irigasi. Yaudah Menko, gembok ya, ini jangan dulu. Jadi sudah ada anggaran 12,6 triliun, mungkin sampai 15 triliun untuk irigasi, saudara-saudara. Udah selesai, satu. Pupuk, waduh teriak seluruh Indonesia. Dan saya heran, orang teriak seluruh Indonesia pupuk kayak nggak ada yang denger. Terus saja begitu. Betul apa betul? Nah sekarang sudah beres. Dulu pupuk itu banyak sekali aturannya. Harus ada SK Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan. Waduh banyak sekali Pak. Orang kalau minta pupuk harus ngajukan ini, ngisi ini. Saya bilang petani pulpen aja nggak punya, disuruh ngisi ini, ngisi ya, ruwet. Saya bilang kenapa dicurigai? Kalau rakyat itu mesti benar, jujur. Yang nggak jujur itu kadang-kadang pejabatnya. Betul Pak betul? Rakyat mah jujur. Dulu saya pernah sama Pak Budi, Menteri Perdagangan. Rapat, Pak itu kalau mau beli minyak goreng kan harus 2 liter, pakai KTP. Nanti kalau nggak pakai KTP nipu itu. Wah rakyat dicurigai lagi. Saya bilang yang nipu itu kita, rakyat mah jarang nipu. Betul nggak? Jadi nggak usah pakai KTP, digantung aja, tulis boleh beli 2 liter. Tiap orang boleh beli 2 liter, gantung, udah. Ibu-ibu baca, oh 2 liter, pasti beli 2 liter. Itu. Jadi banyak kita kalau sama rakyat curiga. Ya, tapi kalau perusahaan gede takluk. Nah itu tuh kelemahan kita yang saya pelajari. Nah, oleh karena saudara, pupuk udah kita pangkas sudah. Hanya ada 1 SK dari Kementan, langsung pupuk, langsung ke Gapoktan, langsung ke kios, langsung pengecer atau agen. Langsung. Kami ada hotline, kalau pupuk musim tanam belum ada, laporkan, dipecat manajer kabupaten, langsung ganti. Nah, cepat ya. Ini boleh tepuk tangan yang ini. Masih banyak lagi penyuluh. Dulu hanya daerah, sekarang penyuluh boleh di drop dari pusat.
Karena penyuluh di kabupaten jadiin ajudan, jadiin supir. Sekarang penyuluh boleh kita drop dari pusat, saudara. Keganggu juga saya banyak minum nih. Jadi itu sudah ada impresnya. Pendek kata sudah 11. Ini bertengkarnya panjang. Tinggal terakhir Bulog sama Mas Derajat lagi kita bereskan. Saya ingin Bulog itu membeli gabah dengan harga Rp7.000 gabah. Udah saya putuskan. Tadinya Bapanas nggak mau, yang lain nggak bisa saya bilang. Kalau mau swasembada beli gabah petani 7.000, beras 13.000. Katanya orang-orang nanti jualnya mahal. Ya itu gunanya pemerintah. Bulog belinya 13.000, jualnya 12.000. Betul nggak? Itu namanya subsidi. Rp1.000 kali 3 juta baru 3 triliun. Dibanding bagi-bagi sembako itu 10 kilo bagi 600.000. Rakyat malas, ngimpi jadi orang kaya, dapat 600.000 ngisi judol. Judi online, betul kan? Judi online yang lamun jadi orang kaya tambah miskin. Jadi saudara-saudara, filosofinya itu ini harus kita luruskan. Tidak ada negara maju kalau rakyatnya malas, nggak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, adil. Orang yang nggak percaya Tuhan aja adil. Allah itu diperlakukan sama. Yang nggak bisa ngaji juga sama. Kalau dia ngikuti hukum alam dia juga sukses. Saudara-saudara, waktunya sama. Orang Thailand, orang Tiongkok, yang komunis, yang Islam, yang Kristen sama. Satu hari 24 jam, nggak ada lebih. Nggak ada. Nah kalau kita kebijakan kita keliru, nah, dikit-dikit rakyat susah kasih beras, kasih 600.000, ngelamun jadi orang kaya, ngisi judol, tambah miskin. Yang betul itu rakyat itu kita ajari kerja. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Dan petani-petani kita saudara-saudara adalah pekerja-pekerja yang sangat keras. Betul apa betul? Kader. Kader. Saya lagi memprovokasi saudara agar saudara cinta kepada rakyat yang petani itu. Mereka pekerja keras. Cuma satu mintanya. Saya tanya, bapak-bapak ini kalau minta sama saya apa? Pak tolong, kalau kami sudah nanam padi, kami nanam jagung, dibeli. Betul apa betul? Dibeli dengan harga yang bagus, betul nggak? Nah jadi pada kita bantu-bantu rakyat malas. Kalau kita berikan pancingnya, beli gabah 7.000, beli jagung 5.500. Orang senang Pak bertanam. Betul nggak? Nah, kalau dia kerja, itu kehormatan. Mereka kerja, dia semangat, dapat uang, anak sekolah bagus. Nah, itu kita baru bisa jadi negara maju. Kita menjadi negara maju 2045. Rakyat kita malas, gak mau kerja. Cuma ngomong bertengkar aja. Nah, nggak mungkin. Saudara. Oleh karena itu ada keputusan penting yang kita setuju, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, ya, bahwa pilkada nanti itu ngabisin uang ratusan triliun. Betul nggak? Betul nggak? Pilkada langsung itu loh. Betul nggak? Yang mau dipilih DPR aja. Setuju? 100 triliun itu kasih untuk nelayan, pertanian, perikanan. Cocok nggak? Cocok nggak? Maju nggak kita kira-kira? Nah, sama Pak, pilihan bupati jadi ini atau itu sama aja. Ya beda-beda tipis. Betul nggak? Ada yang sudah pinter, ada yang baru belajar pinter gitu. Ya kan? Itu. Nah jadi itu. Nah oleh karena itu saudara, petani saya tanya satu, beli produksi kami dengan harga yang bagus. Sekarang saya lagi mengembangkan perkebunan rakyat. Kelapa, coklat, kopi, cengkeh, lada,
Nah, itu kita perkebunan rakyat. Sawit banyak bos. Nah, ini perkebunan rakyat. Karena perkebunan rakyat itu nilainya besar sekali. Orang yang nanam tebu, aduh Pak, kaya sekarang. Tadi saya tanya di Malang, Pak, saya mau beli tanah di sini berapa? Sehektar. Tahu berapa harganya? Di Malang itu. Ini sawah kebun tebu, 2,5 miliar. 1 hektar. Karena tebu itu sangat menguntungkan. 1 hektar 100 ton. Bayangin. Berapa penghasilannya? Saya bilang, bapak-bapak ini petani bukan? Saya ragu-ragu. Karena wajahnya cakep-cakep. Putih, bersih. Oh, pantes toke semua. Bos-bos tebu, saudara-saudara. Jadi perkebunan itu sangat menguntungkan. Ini kita lagi programkan. Nah, oleh karena itu, ini terlalu lama ini saya pidatonya. Boleh terus ini? Jam berapa ini? Sengaja nggak pakai jam saya. Ya. Oleh karena itu, saudara, saya berpandangan begini. Pertama, filosofinya rakyat ini bagus kita kasih kerjaan. Tapi beli hasilnya dengan harga yang baik. Cocok? Setuju? Ini yang kedua. 2 minggu lalu saya sudah memutuskan. Ada Mas Treng ikut. Ada Pak Menteri Perdagangan ikut. Ada Menteri Pertanian ikut. Ada menteri-menteri lain ikut. Sudah kita putuskan. Yang tadi saya sampaikan di acaranya Pak Treng tuh. Tadi. Ya. Tahun depan gini filosofinya. Kita ini kerja dulu. Betul nggak? Usaha dulu. Ajak bupati, ajak gubernur keliling dulu Indonesia. Ajak nanam padi, ajak nanam tebu, ajak nanam jagung. Jangan belum nyerah. Ini belum kerja, belum apa ngimpor, gitu ya kan? Nah, ini enggak. Ya, saya mau kita kerja keras dulu, para bupati, para gubernur, semua kita seluruh Indonesia kerja habis-habisan, apakah perikanan, apakah peternakan, apakah pertanian, kerja dulu. Oleh karena itu, 2 minggu lalu sudah kita putuskan, tahun 2025 kita tidak impor beras lagi. Tahun 2025 Pak Treng udah setuju, kita tidak impor garam lagi. Loh, di bawah Pak Treng itu ada PN garam, garamnya banyak. Saya bilang, ngapain impor? PN garam ada Pak. Ah, udah beli aja ke situ. Kalau kemahal tawar. Gitu. Jadi tidak impor beras tahun depan, tidak impor garam, tidak impor jagung untuk ternak lagi besok tahun 2025. Dan ini agak berani. Tahun depan kita tidak impor gula untuk konsumsi, saudara. Nah, oleh karena itu saya akan keliling daerah bersama gubernur, ngundang bupati, kita akan bicara ini agar bisa kerja keras. Setelah itu saya lapor presiden, ya, apa-apa sudah kita lakukan agar dapat arahan nanti sehingga betul-betul tahun 2027 kita totally kita swasembada pangan, saudara. Saya yakin dengan dukungan dan kerjasama tentu ridha Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2027 bisa. Tapi namanya ketahanan pangan bisa. Tetapi kalau kita ingin swasembada secara sempurna perlu waktu mungkin 5-7 tahun. Apa itu? Kita harus pakai teknologi bibit GMO. Nah, itu perlu penelitian panjang. Ya. Kedelai yang kita makan tuh GMO. Ayam yang kita makan tuh GMO. Teknologinya gitu. Belum pakai teknologi. Nggak bisa lagi nanti metik tebu pakai gini, nggak bisa lagi. Sudah ada mesinnya. Ngangkatnya sudah ada mesinnya. Masuk ke truk sudah ada mesinnya. Itu memodernisasi pertanian perlu waktu. Perlu waktu. Untuk mengolah tanah, perlu waktu. Di Merauke kita membuka lahan pakai alat berat. Nggak ada lagi, nggak mungkin pakai cangkul. Nah, itu perlu waktu antara 5-7 tahun. Tetapi untuk tidak impor, sampai ketahanan pangan, kita 2027 insya Allah bisa, saudara. Yang terakhir, oh ini saya kayaknya dibikinin pantun juga nih. Yang terakhir, saudara.
Oleh karena itu saya mengajak, ini dari hati yang paling dalam. Ada menteri di sini, ada DPR di sini, ada tokoh-tokoh di sini. Ayo saudara-saudara. Saya mengajak kita bikin sejarah. Saudara jadi bupati, satu orang kabupaten cuma satu. Saudara jadi gubernur, satu provinsi cuma satu. Jangan sia-siakan. Hidup cuma satu kali. Satu kali saudara. Saya udah 63. Usia Nabi. Ya, kalau ditambah 10 tahun aja udah 73, udah payah. Saudara jadi gubernur, enggak selamanya, cuma 5 tahun. Saya jadi Menko, cuma 5 tahun. Saudara jadi DPR, 5 tahun. Jangan sampai kita ini tidak berbuat sesuatu, saudara. Nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita apapun, kita ini fana. Islam, kata lagunya siapa itu? Ada penyanyian itu, Ustadznya Helmi itu. Kaya mati. Deri. Kaya mati enggak? Kristen mati enggak? Islam? Nah semua. Saudara. Ayo. Kita dikasih Allah. Saya Menko, ini para menteri, saudara DPR, saudara bupati, ayo sungguh-sungguh. Ini amanah yang besar. Ya. Kalau kita suatu saat dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa, kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Kalau tidak, berat sekali. Berat. Ya. Selalu saya setiap habis sholat, saya berdoa. Ya. Karena kita ini doib, lemah, malas, mudah tergoda. Maka meminta kepada Yang Kuasa. Ya Allah, aku bermohon sisa usiaku ini. Kalau Engkau beri panjang umur, hamba-Mu yang lemah, doib tidak berdaya, bimbinglah petunjuk-Mu, hidayah dan ridho-Mu, aku agar bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa negeriku. Apakah kamu sebagai DPR, sebagai bupati, sebagai gubernur, saudara? Karena terus terang, kadang-kadang kita ini sadar tapi enggak eling. Sering sekali saya sadar. Tapi kadang-kadang dalam kesadaran itu kita tidak menyadari bahwa kita punya jabatan, kita punya tugas, kita punya ini. Nah ini saya mengajak. Ya. Saudara dipercaya rakyat jadi DPR kabupaten, dipercaya jadi DPR provinsi, dipercaya rakyat jadi DPR RI, dipercaya jadi bupati, wali kota, wakil gubernur. Ini amanah yang besar, saudara. Saudara kan kampanye, lihatlah rakyat itu. Kalau saudara ke pertanian, orang ngantri, yang nggak ngerti apa-apa Pak. Rakyat di tempat Pak Yandri, desa-desa itu nggak ngerti. Tapi kalau kebijakan kita keliru, yang korban mereka, saudara-saudara. Jutaan mereka itu nggak ngerti Pak. Bikin undang-undang nggak ngerti, kebijakan nggak ngerti, nggak ngerti. Tapi kalau kita keliru, mereka yang menjadi korban. Gitu. Ayo saya mengajak, kita berpartai-partai amanat nasional kita ini, cita-citanya juga mulia. Kita bersama di sini karena kita punya visi misi yang sama. Pak Dudi, Mas Trang, Pak Budi, di PAN ini begini, setara. Mau ketum, mau anggota sama aja. Bebas menyampaikan pendapat, bebas protes, bebas kritik. Ya. Mau ketemu ketua umum kapan saja. Begitu juga yang lain, begitulah kami PAN. Terbuka dan apa adanya. Gitu. Kita ingin berpartai itu juga bergembira. Enggak serem, Pak. Ketua umum juga enggak serem gitu, enggak. Biasa aja, manusia juga, orang juga, sama dengan yang lain-lain. Ya. Yang paling penting kita di sini kita diikat oleh satu cita-cita, satu perjuangan. Ayo kita bikin perubahan. Ayo kita bikin sejarah.
Paling tidak kita diberi tanggung jawab untuk menuju suasana pangan tahun 2027. Kader PAN, kader PAN. Sekarang kita punya posisi yang terbaik, saudara-saudara, hari ini. Oleh karena itu, tidak akan lama juga 2029, tentu akan ada kompetisi. Ya. Oleh karena itu kita juga mempersiapkan dengan baik. Kompetisi antar teman. PAN itu pantang Pak menyerang partai lain, nggak mau kami. Karena kita sama-sama berjuang. Kita ini berlomba-lomba kebaikan. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar kita. Nah, oleh karena itu kita, saudara-saudara, kita juga tentu akan bersiap untuk ikut kompetisi 2029 mendatang. Hampir semua doa Allah Maha Penyayang Maha Baik. Hampir semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu lagi, saudara-saudara. Mari saya mengajak kita wujudkan 2029 PAN 70 kursi lebih dan menjadi nomor 4 sekurang-kurangnya. Kader PAN, kader PAN. Jadilah matahari. Matahari selalu menyinari. Matahari selalu memberi. Matahari tidak pernah membeda-bedakan siapapun, saudara-saudara. Matahari tidak pernah ingkar janji. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketum.